Halo teman-teman, jadi ini adalah video pertamaku di channel sepulang kuliah. Nah, channel itu aku jadiin sebagai alat atau sebagai media buat aku untuk mengulas kembali apa-apa aja yang udah aku pelajari, baik itu di kuliah maupun di luar kuliah gitu. Nah, untuk video pertama kali ini aku bakal ngebahas mengenai linking form. Oke, kalau kita mendengar kata verb, pasti yang terlintas di otak kita itu adalah suatu tindakan atau suatu kata kerja gitu. Padahal untuk verb sendiri itu tidak melulu mengenai suatu tindakan atau pekerjaan. Kayak misalkan menyapu, mengepel, tidak melulu kayak gitu. Jadi verb ini tuh ada linking verb sama action verb. Nah, kalau misalkan action verb tuh kayak tadi, mengepel, menyapu, memanjat, kayak gitu. Nah, kalau misalkan linking verb ini uh, tidak seperti action verb, yang mana kalau action verb kan tadi suatu pekerjaan, suatu tindakan gitu. Nah, kalau linking verb ini fungsinya hanya penghubung antara subjek dengan subjek komplement. Nah, maksudnya gimana sih ya subjek komplement kayak gitu? Nah, kita langsung aja masuk ke contohnya, teman-teman. Jadi di sini ada contoh pertama, ada kalimat she is a doctor. Nah, is di sini bertindak sebagai linking verb. Kenapa? Karena si di sini kan subjek. Nah, a doctor ini subjek complement, bukan sebuah objek. Biasanya kalau kita melihat kalimat ini, kita akan mengira bahwa a doctor itu adalah sebuah objek. Padahal enggak, teman-teman. A doctor ini adalah subjek complement namanya. Nah, contoh lainnya, the car looks expensive. Nah, looks di sini berperan sebagai linking verb. Kenapa? Karena ya cuman sebatas untuk penghubung aja gitu antara subjek dengan subjek complement. Jadi si mobil ini kelihatannya tuh mahal kayak gitu kan. Beda kalau misalkan contohnya masuk ke contoh ini aja ya teman-teman. Contoh perbandingan antara linking verb sama action verb. Nah, kalau misalkan sini kita lihat di sini, kalau misalkan linking verb itu dia contohnya kayak gini, she looks tired. Nah, looks di sini berperan sebagai linking verb. Kenapa? Karena beda sama yang ini. He looks at the painting. Looks di sini berperan sebagai action verb. Kenapa? Karena at the painting ini tuh kan yang dilihat oleh he, bukan si he-nya sendiri. Kalau misalkan yang ini kan tired ini kan si dianya gitu, si-nya yang tired. Jadi itu bedanya. Kalau looks di sini berperan sebagai linking verb, kalau di sini looks di sini berperan sebagai action verb. Karena tadi kalau misalkan di sini kan tirednya tuh ya si-nya gitu. Kalau ini the paintingnya tuh ya objeknya gitu. Objek yang dilihat si ini. Nah, kalau kata ChatGPT mah ya biar gampang ngebedain antara linking verb sama action verb tuh salah satunya dengan cara diganti verbnya. Jadi kayak gini misalnya, kan ini got di sini tuh bisa diganti dengan is. Jadi she is married, apakah maknanya masih sesuai? Kan ini bisa diganti she is married, jadi dia udah menikah gitu. Nah, kalau misalkan di sini yang action verb, coba kita married-nya kita ganti, ini kita ganti jadi is. Jadi she is Bob, kan nggak masuk ya.
dia adalah Bob gitu kan, enggak, itu akan merubah maknanya gitu. Kayak misalkan ini, he is happy, itu kan artinya mirip atau sama kayak he feels happy. Nah sedangkan yang action verb, he runs fast sama he is fast, itu maknanya akan berbeda. Nah mungkin itu salah satu yang mungkin boleh diambil. Oke, terakhir di sini ada sebuah lagu nih buat gampang atau memudahkan kita untuk verb-verb apa aja atau kata-kata apa aja sih yang kayak gini nih, yang bisa menjadi linking verb gitu. Oke, jadi lagunya kayak gini teman-teman. Am, are, is, was, were, and be, forms of be, forms of be, taste, smell, sound, seem, look, feel, say, become, grow, appear, remains, kayak gitu. Oke, jadi sekian aja pengulasan mengenai linking verb dari aku. Kalau ada salah-salah mohon koreksinya dan bisa tulis di kolom komentar. Oke, segitu aja video pertama aku. See you in the next video.